Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat berkumpul di majelis niki nggih teng tempat mriki, teng griya mriki nggih. Muga-muga semoga saja nggih kumpulannya kita nggih, tempat kita berkumpul saat niki nggih menjadi tempat yang penuh barokah nggih, penuh kebaikan nggih, barokah kita mengingat Nabi nggih, menyebut Nabi nggih, khususnya di bulan Rabiul Awal niki, yang semoga saja menjadikan jalan kita juga untuk mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niki nerusaken nggih maos boten mau itu hasanah nggih, nerusaken maos hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mugi-mugi mohon kita membaca atau mendengarkan niki nggih menjadi jalan juga bagi kita untuk menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niki bahas tentang babul muraqabah nggih, tentang hadis yang pertama, hadis yang panjang kemarin nggih, terakhir teng griyane Ali ya. Masih bahas hadis iman Islam kali ihsan niku ya. Jadi kalau waca ruwen mulai awal nggih, wa amal ahadits fal awal an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'r la yura alaihi atharus safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral hufatal auratal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Tsumma antalaqa falabistu maliyan tsumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum yu'allimukum amra dinikum. Rawahu Muslim. Wa mana talidul amatu rabbataha ay sayyidataha wa ma'nahu an takthura as-sarari hatta talidal amatu surriyah bintan li sayyidiha wa bintus sayyid fi ma'na sayyid wa qila ghairu dzalik wal alah al fuqara wa qalu maliyan ay zamanan tawilan wa kana dzalika thalathan. Kita kemarin niku sampai teng al ihsan insyaallah nggih. Sampai ndugi al ihsan. Yang mana nggih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki didatangi malaikat Jibril nggih, yang menyerupakan diri menjadi seorang laki-laki dan bertanya tentang iman, kali Nabi dijawab tentang Islam, tentang Islam riyen Nabi dijawab, terus tentang iman kali Nabi nggih dijawab. Kemudian bertanya tentang al-ihsan nggih, fa akhbirni 'anil ihsan nggih, yang mana niki sesuai kali bab muraqabah nggih. Tirose malaikat Jibril, tirose Nabi Muhammad nggih, beliau mengatakan anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau niki melihat Allah.
Fa ilam takun tarahu, seandainya engkau tidak seakan-akan melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat engkau. Niki kan napa muraqabah niku nggih, ngerasa senantiasa seakan-akan melihat Allah nggih. Tapi untuk kita-kita nggih seakan-akan napa ngrasa niku kedah diusahakan kan nggih. Seakan-akan, bukan seakan-akan, kita yakin, kita datangkan dalam hati kita kalau Allah niku senantiasa melihat kita. Intine niku nggih. Fa ilam takun tarau fa innahu yaraka. Khususnya nggih karena kita niki adalah orang Islam nggih, tirose Nabi salat niku imaduddin nggih. Terus paling tidak kan dalam salat niku kita ibadah seakan-akan melihat Allah, atau nggih untuk kita-kita nggih ketika salat kita usahakan senantiasa menghadirkan nggih atau merasa nggih di dalam hati kalau dan yakin nggih kalau Allah niku pasti senantiasa melihat kita. Niku kan paling tidak yang bisa kita lakukan. Seperti dalam napa pengajian atau ngaos fikih ngoten nggih kan anjurannya ketika salat niki adalah khusyuk wa hudurul qalbi tirose nggih. Dan pahala kita niku juga tergantung akan kekhusyuan kita. Salat kan ibadah, berarti kita ibadah kepada Allah napa fa innahu yaraka, dengan keyakinan dan menghadirkan dalam hati kita kalau Allah niku nggih melihat salat yang kita kerjakan. Sehingga kita kan lek ngrasa kaya ngoten insyaallah nggih berusaha salat sing sae ngoten intine, baik dalam gerakan zahir kita ataupun hakikah batinnya kita ngoten. Sehingga kita mungkin saged perso atau melihat nggih, mendengar nggih cerita-cerita tentang ulama yang mereka niki salat tapi sampai-sampai nggih tidak merasa apa-apa yang terjadi di sekitarnya niki sampai boten ngrasa ngoten lho nggih. Tapi untuk kita-kita kan nggih sulit semacam niku nggih. Maka dalam Fathul Mu'in lek mboten salah nggih, ketika kita salat niku kan dianjurkan untuk senantiasa berusaha nggih mengingat salat kita mulai dari awal sampai akhir. Bahkan minimal dirose Imam Ghazali saged gak sah lek salat kita gak wonten ilinge blas ngoten. Dadi minimal dirose beliau minimal niku misalkan koyo pas takbiratul ihram niku nggih eling pas niku saya niki salat ngoten intine. Minimal, dan umumnya kita insyaallah nggih pun ngoten. Tapi pahala kita kan tergantung ma'aqala minha dirose nggih, tergantung salat yang kita kerjakan. Kita niki konsentrasi seberapa besar nggih niku pahala yang kita peroleh nggih. Karena dalam hadis kan ada salat niku nggih seseorang tidak diterima separuhe nggih gak diterima nggih, sepertigae mboten diterima, sepertiganya tidak diterima, seperlimanya nggih mboten diterima, seperenamnya juga tidak diterima, bahkan sepersepuluhnya pun tidak diterima. Maksudnya tidak ada pahala dari 1/10 atau 10% dari sholatnya. Karena yang diterima dalam sholat niku ma'aqala minha, ketika kita konsentrasi nggih, mencapai konsentrasi kaya ngoten nggih seakan-akan melihat Allah niku sulit temenan nggih. Kalau kita menghadirkan dalam hati Allah niku senantiasa melihat kita nggih, niku masih mungkin kan untuk kita-kita nggih. Terus minimal ketika kita sholat nggih beribadah kan niku minimal kita kan kedah berusaha mengingat ya sakniki aku sholat ngoten nggih. Paling enggak kan nggih, saman kita maca Fatihah, atine nggih maca Fatihah. Imam kita baca surat nggih kita mendengarkan dengan seksama. Semisal mboten saged ngrungokno dengan baik ya kita tirukan napa bacaan imam tersebut, sehingga ati niki lak mboten nang pundi-pundi ngoten. Meskipun masih mendengar suara kanan kiri nggih, masih bisa melihat sesuatu yang lewat di depan kita nggih. Tapi paling enggak kan berusaha ndek ati niki nggih
konsentrasi. Lali nggih eling malih. Lali maneh misalkan nggih mikir lintuwe nggih, mikir pekerjaane atau mikir napa sing kate dilakoni, terus eling malih nggih, balik maneh maca napa sing diwaca, ndek ati maca napa sing diwaca atau mengingat apa yang kita baca. Niku kan dalam arti kita menjaga adab kepada Allah, salah satunya niku dengan sholat, dan kita yakin Allah melihat kita. Kita hadirkan, kita yakinkan di atine kita, oleh Allah niki melihat kita. Terus anggota zahir juga berusaha tenang, batinnya pun juga berusaha konsentrasi, ngoten. Dan insya Allah kayak ngoten kan sing diajari Nabi Muhammad. Maulid nilak selain sholawat nggih ngiling Nabi Muhammad kan nggih. Mau hadis ngeten kan juga termasuk mengingat atau merayakan juga kan nggih napa sing dilampahi Nabi nggih. Nah, apa yang beliau ucapkan khususnya niki. Kemudian malaikat Jibril niki bertanya, fa akhbirni anis sa'a, beritahukanlah aku tentang hari kiamat nggih. Beliau mengatakan mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il nggih. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian malaikat Jibril mengatakan lagi, fa akhbirni an amaratiha, beritahukan padaku tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama beliau mengatakan antalital amat robbataha, budak niku melahirkan tuannya, budak melahirkan tuannya. Niki tafsirane macam-macam nggih. Tirose Imam Nawawi ndek wingginge wau nggih tafsirane antak suros sarori hatta tadil amat as-surriyah bintan li sayyidiha wa bintu sayyid fi makna sayyid nggih. Maknane adalah akan banyak budak-budak perempuan yang mana budak perempuan tersebut niku melahirkan putri dari pemiliknya. Sehingga putri dari pemiliknya niku nggih kan maknane sayyid nggih. Sehingga anake majikane kasarane niku nggih menjadi tuan dari ibunya sendiri, ngoten lho. Atau makna yang lain, terus Imam Ibn Alan niki mengatakan termasuk nggih makna antalidal amat robbataha niku adalah kinayah an ukukil aulad li ummahatihim fayu'amilunahum muamalatas sayyidah li amatiha minal ihanah wasabbi wa yasta'na nggih. Terus Imam Ibn Alan niku kinayah nggih. Hal tersebut adalah kinayah dari banyaknya anak-anak yang durhaka terhadap orang tuanya, khususnya terhadap ibunya. Dan anak-anak ini yu'amilunahum nggih, memperlakukan orang tuanya nggih, memperlakukan ibunya niku muamalas sayyidah li amatiha. Seakan-akan padha kali memperlakukannya napa majikan ke bawahan. Jadi anake saking kurang ajar ya kaya anak niki dadi juragane ibuke, ngoten lho. Meskipun bukan budak. Sehingga anak niki wani ihana, menghina orang tua ataupun misui tiang sepai. Zaman saat niki nggih kita lihat kan juga banyak orang yang semacam itu nggih, karena kurangnya didikan orang tua ke anake nggih, anake dimanja terus mungkin sehingga anak wani nang tiang sepa nggih, njaluk sesuatu gak dikei nggih ngamuk nggih, njaluk sesuatu gak diparingi malah ngrusak barang, bahkan sampai ngaplok ibuke nggih, wonten sing teng berita kan sampai membunuh orang tuanya juga. Ini kan juga menunjukkan ukukul aulad li ummahatihim nggih, ukukul aulad li walidihim. Yang mana niku adalah tanda, salah satu tanda kiamat, akan banyak terjadi semacam itu. Yang kedua beliau mengatakan antarul khufatal uratal alata ri'a asya yatatawuluna fil bunyan. Engkau akan melihat nggih orang-orang yang bertelanjang kaki, mereka juga tidak urota, bertelanjang, maksudnya tidak berpakaian yang baik nggih. Al-alata yang mereka niku miskin, fakir, ri'a asya, pekerjaannya adalah menggembala domba. Tapi mereka ya tatawuluna fil bunyan, mereka tinggi-tinggian dalam masalah bangunan, bertinggi-tinggi dalam masalah bangunan.
Niki kenyataan lek jenengan tingali teng Mekah mriko nggih. Teng Mekah kan juga banyak kan orang hufatal urata, maksudnya orang Badui, Arab nggih. Niku nggih tinggi-tinggian bangunan, sampean tanglet sing duwe hotel-hotel niku sebagian juga orang-orang Badui nggih. Jadi kalau kita lihat kan nggih pek menawa cedek-cedek niki kiamat nggih. Sinten sing semerap? Tentunya kan untuk peringatan, maksudnya Nabi niki kan untuk peringatan kepada kita nggih, untuk menghadapi ojo sampai tadi kiamat terus mboten iman ngoten lah intine. Atau teng hadis lain nggih, niku ada tanda-tanda kiamat iku antu doa al akhyar wa turfaul asyror nggih. Orang-orang pilihan niku direndahkan, malah yang ditinggikan, yang dinaikkan, yang dianggap tinggi niku adalah al asyror, orang-orang yang jelek. Niku juga tanda kiamat. Bahkan la taqumu sa'ah hatta yakuna as'adan nas hatta yakuna as'atun nas bidunya laka ibn laka nggih. Dina kiamat niku tidak akan terjadi hingga orang yang paling beruntung memiliki dunia niku adalah orang yang tercela, anak dari orang yang tercela. Dan ini hanya sebagian saja nggih tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis niki. Dua lek teng mriki wau, nantali dal amat nggih dalam makna wau anak wani-wani teng tiyang sepahe nggih. Yang kedua orang fakir tapi murad dadi sugih nggih, dur-duran bangunan. Sumantolako nggih. Kemudian malaikat Jibril niki pergi falapistu malian nggih. Sayyidina Umar niku berhenti sejenak, maksudnya menunggu 3 hari sampai datang Nabi Muhammad, sampai ketika bertemu Nabi Muhammad setelah 3 hari niku Nabi bertanya, ya Umar atadrimani sa'il, wahai Umar, apa engkau tahu siapa yang kemarin nggih, orang yang bertanya nggih. Sayyidina Umar jawab, Allah wa rasuluh a'lam nggih, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui nggih, Allah Maha tahu akan siapa orang tersebut. Qala fa innahu Jibril, terus Nabi niku adalah malaikat Jibril, atakum yu'allimukum amrodinikum. Dia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Yang menunjukkan juga dari hadis niki malaikat niku tirose kan malaikat nggih, termasuk dalil malaikat niki bisa merubah wujud yang aslinya niku dari nopo jisim yang halus ya, yang lembut, yang tidak bisa dilihat, mereka bisa mewujudkan diri menjadi orang yang bisa dilihat oleh orang lain, termasuk dilihat oleh para sahabat. Dalam hadis ini kan dilihat oleh sahabat langsung. Dalam anuan lain juga ada kan tamu-tamu Nabi Ibrahim lagi malaikat, dilihat juga oleh manusia. Yang menjadi iktikad dari kita nggih, akidah kita lek malaikat niku jismun nuroniyun nggih, jisim yang nurani nggih, tapi mereka bisa yatasyakalu nggih, bisa kalian nggih, mereka bisa menyerupakan diri dengan bentuk termasuk bentuk napa menungso niki intine nggih. Mungkin setunggal niku mawon nggih sebagai napa pengisi nggih dalam bulan Rabiul Awal niki. Nggih wau, mugi-mugi mawon majelis kita nggih, majelis yang dibacakan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibacakan Quran wau nggih punan qul huwallahu ahad, tahlil dan lain sebagainya nggih, dibacakan juga sekelumit nggih, sedikit dari kisah Maulid nggih, kelahiran berhubungan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi mawon menjadi wasilah damal kita memperoleh syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kita saja tapi juga orang tua kita, keluarga kita, anak-anak kita dan kawan-kawan kita. Mugi-mugi juga dapat syafaat nggih, pertolongan Nabi, dapat kebaikan dari Nabi Muhammad nggih, sehingga teng donya niki senantiasa dimudahkan segala urusan kita nggih, dunia akhirate, dan juga dimudahkan bagi kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan juga napa dimudahkan nggih, intinya nggih, dan muga-muga mawon nggih ben-ben kita
dipertemukan kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih berkumpul di surga Firdaus nggih, dan sebelum diambil nyawa kita, mugi-mugi kita juga saged ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teng Medina, saged ngelampai juga ibadah nusuk umroh haji nggih teng Mekah nggih. Niku mungkin sing saged kula sampaikan nggih. Mugi-mugi mawon nggih menjadi keberkahan bagi kita sedaya nggih. Monggo kita tutup nggih dengan doa nggih. Doa Maulid kali doa tahlil insyaallah nggih. Mungkin niku sing saged kula sampaikan, wallahu alam bishawab.